Kumbang bombardir, subfamili Brachynae dan Paucinae, merupakan salah satu makhluk paling luar biasa di dunia serangga, terkenal karena mekanisme pertahanan kimiawi yang canggih dan unik di kerajaan hewan. Serangga kecil ini, yang umumnya berukuran antara 5 hingga 15 mm, telah mengembangkan sistem pertahanan yang menakjubkan berupa kemampuan menyemprotkan cairan kimia panas secara eksplosif dari ujung abdomennya. Mekanisme pertahanan ini begitu efektif sehingga menjadi subjek penelitian intensif di bidang kimia, fisika, dan biologi evolusioner. Kumbang bombardir tersebar di berbagai belahan dunia dengan sekitar 500 spesies yang telah diidentifikasi, masing-masing dengan variasi sistem pertahanan yang sedikit berbeda namun sama-sama mengesankan. Sistem pertahanan kumbang bombardir bekerja melalui reaksi kimia eksotermik yang sangat teratur. Ketika terancam, kumbang ini mencampur dua senyawa kimia terpisah, hidrokuinon dan hidrogen peroksida, di dalam ruang khusus di abdomennya yang disebut ruang reaksi. Campuran ini kemudian bereaksi dengan enzim katalase dan peroksidas, menghasilkan larutan kuinon yang sangat panas, mencapai 100 derajat Celcius, dan gas oksigen yang memberikan tekanan untuk menyemprotkan cairan tersebut ke arah predator. Yang menakjubkan, semprotan ini dapat dilakukan secara berulang, hingga 20 kali berturut-turut pada beberapa spesies, dan diarahkan dengan presisi tinggi ke sasaran. Proses ini terjadi dengan kecepatan luar biasa. Dari deteksi ancaman hingga pelepasan semprotan hanya membutuhkan waktu sekitar 0,2 detik pada beberapa spesies. Dari segi anatomi, kumbang bombardir memiliki struktur tubuh khusus yang mendukung mekanisme pertahanannya. Abdomen mereka dilengkapi dengan sepasang kelenjar penghasil bahan kimia yang terpisah, ruang penyimpanan, dan ruang reaksi dengan katu pengatur. Otot khusus mengontrol aliran bahan kimia ke ruang reaksi, sementara struktur seperti nosel di ujung abdomen memungkinkan pengarahan semprotan yang akurat. Sistem ini berkembang melalui evolusi selama jutaan tahun dan merupakan contoh sempurna tentang bagaimana seleksi alam dapat menghasilkan solusi teknik yang canggih pada makhluk kecil sekalipun. Kemampuan kumbang bombardir tidak hanya terletak pada produksi bahan kimia berbahaya, tetapi juga pada pengaturan waktu dan pengendalian reaksi eksplosif tersebut. Mekanisme katup dan otot yang sangat presisi memungkinkan kumbang ini melakukan pelepasan bahan kimia secara pulsa atau berdenyut, yang meningkatkan efektivitas semprotan sekaligus mencegah kerusakan pada tubuh kumbang sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa frekuensi denyutan ini sekitar 500 pulsa per detik, menciptakan efek seperti senapan mesin kimia miniatur. Kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan kumbang mengatur jumlah bahan kimia yang digunakan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Dari perspektif kimia, reaksi yang terjadi dalam tubuh kumbang bombardir merupakan contoh sempurna dari sistem biokimia yang sangat efisien. Hidrokuinon dan hidrogen peroksida disimpan secara terpisah dalam keadaan stabil, hanya bercampur ketika dibutuhkan untuk pertahanan. Enzim katalase bekerja dengan kecepatan luar biasa, mampu memecah sekitar 200.000 molekul hidrogen peroksida per detik. Reaksi ini menghasilkan oksigen dalam jumlah besar yang memberikan tekanan untuk menyemprotkan campuran kimia, sekaligus menghasilkan panas yang membuat semprotan lebih efektif melawan predator. Suhu semprotan bisa mencapai titik didih air dan mengandung senyawa iritan yang kuat, efektif melawan berbagai predator termasuk laba-laba, semut, katak, dan bahkan mamalia kecil. Perilaku kumbang bombardir juga menarik untuk diamati. Ketika tidak mempertahankan diri, mereka adalah makhluk yang relatif tenang, menghabiskan waktu mencari makanan berupa bahan tanaman atau serangga kecil. Namun ketika merasa terancam, mereka segera mengangkat ujung abdomennya dan dapat memutar tubuh hingga 270 derajat untuk mengarahkan semprotan dengan tepat ke sumber ancaman. Beberapa spesies bahkan mengembangkan perilaku mengecoh dengan mengarahkan semprotan ke berbagai arah secara cepat untuk membingungkan predator. Kumbang ini umumnya aktif di malam hari atau makhluk nokturnal dan banyak ditemukan di daerah lembab seperti dekat sungai atau kolam, meskipun beberapa spesies beradaptasi dengan lingkungan yang lebih kering. Dari segi evolusi, kumbang bombardir menawarkan contoh menarik tentang perkembangan sistem pertahanan kompleks secara bertahap. Para ilmuwan percaya bahwa sistem pertahanan ini berevolusi dari kelenjar sekresi yang lebih sederhana yang ditemukan pada kumbang tanah lainnya. Fosil kumbang bombardir tertua yang ditemukan berusia sekitar 100 juta tahun, periode Kapur, menunjukkan bahwa sistem pertahanan ini telah ada sejak zaman dinosaurus. Studi genetik terbaru menunjukkan bahwa enzim-enzim kunci dalam sistem pertahanan ini mungkin berevolusi melalui duplikasi gen dan modifikasi enzim yang sudah ada sebelumnya. Kumbang bombardir memiliki peran ekologis yang penting meskipun ukurannya kecil. Sebagai predator dan pemakan bangkai, mereka membantu mengontrol populasi serangga lain dan membersihkan material organik yang membusuk.
Sistem pertahanan mereka juga mempengaruhi perilaku predator di ekosistem mereka, menciptakan semacam penghalang kimia yang memaksa predator untuk mengembangkan strategi alternatif atau menghindari kumbang ini sama sekali. Beberapa predator seperti laba-laba tertentu dan kumbang lain telah mengembangkan resistensi terhadap senyawa kimia kumbang bombardir, menunjukkan perlombaan senjata evolusioner yang menarik. Penelitian tentang kumbang bombardir telah memberikan kontribusi penting bagi berbagai bidang ilmu. Dalam kimia, mekanisme penyimpanan dan pencampuran bahan kimia mereka menginspirasi pengembangan sistem penyimpanan energi dan reaktor kimia mikro. Dalam bidang teknik material, struktur internal kumbang yang tahan terhadap ledakan kimia memberikan ide untuk pengembangan material tahan panas dan tekanan. Bahkan dalam bidang militer, mekanisme penyemprotan kumbang ini telah dipelajari untuk pengembangan sistem penyemprotan canggih dan alat pertahanan non-mematikan. Dari sudut pandang termodinamika, sistem kumbang bombardir merupakan contoh sempurna tentang bagaimana organisme hidup dapat mengendalikan reaksi eksotermik yang berpotensi merusak. Kumbang ini mampu mengatur reaksi kimia eksplosif dalam tubuhnya tanpa merusak jaringan sendiri, berkat kombinasi struktur anatomi khusus dan kontrol fisiologis yang presisi. Lapisan khusus dalam ruang reaksi mereka tahan terhadap panas dan tekanan tinggi, sementara sistem pelepasan berdenyut mencegah akumulasi tekanan yang berlebihan. Kumbang bombardir juga menjadi subjek penting dalam perdebatan tentang desain cerdas versus evolusi. Kompleksitas sistem pertahanan mereka yang membutuhkan koordinasi sempurna antara berbagai komponen, kelenjar penghasil bahan kimia, ruang penyimpanan, ruang reaksi, katu pengatur, dan nosel penyemprot, sering diajukan sebagai contoh sistem yang tidak dapat direduksi. Artinya sistem ini tidak akan berfungsi jika salah satu komponennya hilang. Namun, para ahli biologi evolusioner telah menunjukkan bagaimana sistem ini mungkin berevolusi secara bertahap dari struktur yang lebih sederhana yang ditemukan pada kerabat dekat kumbang bombardir. Dalam ekosistem mikro, kumbang bombardir berinteraksi dengan berbagai organisme lain secara kompleks. Beberapa spesies semut diketahui menyerang kumbang bombardir dengan strategi khusus. Beberapa pekerja menahan kumbang sementara yang lain menyerang dari arah yang tidak terjangkau semprotan kimia. Beberapa laba-laba pemburu mengembangkan teknik membungkus kumbang dengan cepat dengan sutra sebelum mereka sempat menyemprot. Interaksi semacam ini menunjukkan perlombaan senjata evolusioner yang terus berlangsung antara predator dan mangsa. Dari segi reproduksi, kumbang bombardir menunjukkan perilaku yang relatif sederhana. Betina biasanya bertelur di tanah lembab atau di bawah kayu busuk, dan larva yang menetas hidup sebagai predator kecil di lingkungan tanah. Larva ini juga memiliki kelenjar pertahanan kimia, meskipun tidak seefektif pada tahap dewasa. Siklus hidup dari telur hingga dewasa memakan waktu beberapa bulan hingga setahun, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Kumbang bombardir telah menginspirasi berbagai aplikasi teknologi manusia. Sistem penyimpanan dan pencampuran bahan kimianya yang aman telah menginspirasi desain reaktor kimia mikro. Mekanisme penyemprotannya yang presisi telah dipelajari untuk pengembangan sistem penyemprotan obat atau pestisida yang lebih efisien. Bahkan sistem pendinginan yang digunakan kumbang untuk melindungi diri dari panas reaksi kimianya sendiri telah memberikan wawasan baru dalam desain sistem pendinginan mikro. Dari perspektif biomimikri, kumbang bombardir menawarkan banyak pelajaran berharga. Insinyur telah mengembangkan robot kecil yang meniru mekanisme pertahanan kumbang untuk aplikasi seperti pemadam kebakaran mikro atau sistem pengiriman obat target. Peneliti material mempelajari struktur nano dari ruang reaksi kumbang untuk mengembangkan material yang tahan panas dan korosi kimia. Bahkan sistem kontrol tekanan mikro yang digunakan kumbang telah menginspirasi pengembangan sistem mikrofluida untuk aplikasi medis. Kumbang bombardir juga menjadi subjek penting dalam pendidikan sains. Mereka sering digunakan sebagai contoh untuk mengajarkan konsep reaksi kimia eksotermik, adaptasi evolusioner, dan sistem biologis kompleks. Demonstrasi pertahanan kumbang ini di laboratorium atau kelas biologi selalu menjadi cara efektif untuk menarik minat siswa terhadap sains. Dalam budaya populer, kumbang bombardir kadang muncul sebagai contoh kekuatan alam yang kecil namun luar biasa. Mereka telah menjadi karakter dalam beberapa film animasi dan acara sains, sering digambarkan sebagai penembak kimia kecil yang tangguh. Beberapa budaya lokal bahkan memiliki cerita rakyat tentang kumbang ini, meskipun tidak sebanyak serangga yang lebih mencolok seperti kupu-kupu atau kumbang koksi. Dari sudut pandang konservasi, sebagian besar spesies kumbang bombardir tidak terancam karena distribusi mereka yang luas dan kemampuan adaptasi yang baik. Namun, beberapa spesies dengan habitat terbatas mungkin rentan terhadap perubahan lingkungan dan hilangnya habitat. Peran mereka dalam ekosistem sebagai pengontrol populasi serangga lain
dan sebagai indikator kesehatan lingkungan membuat mereka penting untuk dilestarikan. Penelitian terbaru tentang kumbang bombardir terus mengungkap rahasia baru tentang sistem pertahanan mereka. Teknik pencitraan canggih seperti micro-CT scanning memungkinkan ilmuwan mempelajari struktur internal kumbang dengan presisi belum pernah terjadi sebelumnya. Studi genetik molekuler membantu mengungkap asal-usul evolusioner enzim-enzim kunci dalam sistem pertahanan mereka. Penelitian biomekanik mengungkap detail baru tentang bagaimana mereka mengontrol arah dan intensitas semprotan kimia. Kumbang bombardir juga menjadi subjek penting dalam penelitian tentang koevolusi predator mangsa. Beberapa predator telah mengembangkan strategi khusus untuk menghindari atau menetralkan semprotan kimia kumbang, sementara kumbang terus menyempurnakan sistem pertahanannya. Perlombaan senjata evolusioner ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana interaksi biologis membentuk evolusi makhluk hidup. Dari segi fisiologi, kemampuan kumbang bombardir untuk menghasilkan dan mengendalikan reaksi kimia eksplosif dalam tubuhnya tetap menjadi teka-teki yang menarik. Bagaimana tepatnya jaringan mereka tahan terhadap panas dan tekanan tinggi? Bagaimana mereka mencegah kebocoran bahan kimia berbahaya dalam tubuhnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memicu penelitian baru di bidang fisiologi serangga dan biokimia. Dalam skala mikroskopis, struktur kelenjar dan ruang reaksi kumbang bombardir menunjukkan organisasi yang sangat presisi. Dinding ruang reaksi terdiri dari beberapa lapisan sel khusus dengan sifat material yang berbeda, beberapa untuk menahan panas, lainnya untuk menahan tekanan, dan beberapa lagi untuk mencegah korosi kimia. Struktur ini telah berevolusi untuk menahan ratusan ledakan mikro selama masa hidup kumbang. Kumbang bombardir juga menawarkan pelajaran penting tentang efisiensi energi dalam sistem biologis. Mereka mampu menyimpan bahan kimia dalam keadaan stabil untuk waktu lama, kemudian mengaktifkannya hanya ketika diperlukan dengan investasi energi minimal. Sistem ini jauh lebih efisien daripada harus memproduksi bahan kimia pertahanan setiap kali terancam. Dari perspektif ekologi kimia, senyawa yang dihasilkan kumbang bombardir merupakan bagian dari jaringan interaksi kimiawi kompleks di alam. Senyawa quinon yang mereka hasilkan juga ditemukan pada banyak tumbuhan sebagai pertahanan terhadap herbivora, menunjukkan konvergensi evolusi dalam strategi pertahanan kimia. Beberapa predator telah mengembangkan enzim khusus untuk mendetoksifikasi senyawa ini, sementara yang lain belajar menghindarinya sama sekali. Secara keseluruhan, kumbang bombardir mewakili salah satu pencapaian evolusi paling menakjubkan di dunia serangga. Sistem pertahanan mereka yang canggih, gabungan antara kimia, fisika, dan kontrol biologis, terus menginspirasi kekaguman dan penelitian ilmiah. Makhluk kecil ini membuktikan bahwa dalam dunia alam, ukuran bukanlah segalanya. Dengan desain biologis yang tepat, bahkan hewan kecil dapat mengembangkan senjata kimia yang membuat predator besar sekalipun berpikir dua kali untuk menyerang. Studi tentang kumbang bombardir tidak hanya memuaskan keingintahuan ilmiah kita tentang alam, tetapi juga memberikan ide-ide berharga untuk teknologi manusia, dari sistem penyemprotan presisi hingga material tahan panas. Mereka adalah bukti nyata bahwa alam seringkali merupakan insinyur terhebat, menyelesaikan masalah kompleks dengan solusi elegan yang masih terus kita pelajari.